Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, class, how are you today? I hope everyone is good. So, today's class, we are going to talk about adjective, which is followed by ed or ing. So, guys, please pay attention to today's lesson. Jadi hari ini kita akan belajar kata sifat yang diakhiri dengan akhiran ed atau ing yang tentunya akan berbeda. Kita lihat ke caption berikutnya. Ya. Kita lihat caption berikutnya. Oke. Ada contoh-contoh di sini. Kita lihat, saya kecilkan dulu. Ya. Ya, kita lihat di sini, pay attention to this sample. Ada berbagai contoh. I'm very tired because running around the field is tiring. Nah, ini artinya saya lelah karena berlari mengelilingi lapangan adalah melelahkan. Ada kata tired and tiring. Tired menggunakan kata sifat berakhir dengan ed dan tiring menggunakan ing. Lelah dan melelahkan. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. The customer is not satisfied because the service in the hotel is not satisfying. Satisfied menggunakan akhiran ed, satisfying menggunakan akhiran ing. Pelanggan itu tidak puas karena pelayanan hotel tidak memuaskan. So satisfied is puas, satisfying memuaskan. Contoh ketiga, my English teacher was annoyed because the class was annoying. Guru bahasa Inggrisku jengkel karena kelas itu menjengkelkan. Ada kata annoy mendapatkan akhiran ed dan mendapatkan akhiran ing. Annoy dan annoying. Jengkel dan menjengkelkan. So, jadi apa bedanya antara annoyed dan annoying? Atau kata sifat yang berakhiran dengan ed dan ing? Kita bahas di caption berikutnya. Ya, kita lihat di sini ada adjektif berakhiran dengan ed dan ing. Kita lihat yang pertama dulu. Jika ada kata sifat berakhiran dengan ed, artinya mengungkapkan apa yang dirasakan oleh pembicara atau orang lain. Misalnya, she is confused with the test. Dia bingung apa yang dirasakan oleh dia. Nah, subjeknya biasanya manusia. Sedangkan adjektif berakhir dengan ing ini mengungkapkan pendapat seseorang tentang suatu hal. Dan biasanya berawal dengan me jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contoh, the test is very confusing. Tes itu sangat membingungkan. Menggunakan ing, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, biasanya kata sifat berawalan dengan me, dan biasanya subjek adalah non-human atau bukan manusia. Umumnya begitu. Jadi memberikan sifat pada tes itu adalah membingungkan menggunakan ing. Berikutnya adalah ya, kita lihat caption berikutnya. Berikut adalah contoh-contoh adjektif yang menggunakan ed dan ing. Contohnya tired, tiring, confused, confusing, bored, boring, disappointed, disappointing, interested, interesting, surprise, surprising, frightened, frightening, worried, worrying, annoyed, annoying, confused, confusing, disturbed, disturbing, challenged, challenging, shocked, shocking. Perhatikan untuk pada kolom pada bagian adjektif berakhiran dengan ing, kita terjemahkan semuanya menggunakan awalan me, melelahkan, membingungkan, karena kita memberi sifat pada subjek. Ya, subjek, dan biasanya non-human, ya, atau bukan manusia. Contohnya di sini surprising, frightening, boring. Sedangkan akhiran yang menggunakan ed artinya apa yang dirasakan oleh sang pembicara.
I'm tired, I'm confused, I'm bored, I am disappointed, I'm interested, dan sebagainya. Oke, berikutnya kita lihat teks atau slide berikutnya. Nah, ini ada berbagai macam contoh. Kita lihat ya, kita bahas satu persatu. Choose the correct answers. Nomor 1. This wet weather, ya, cuaca yang basah ini is so. Nah, kita memberikan sifat pada cuaca yang basah, yang di sana dikatakan wet weather. Kebalikannya adalah dry weather. Sangat membuat orang jadi depresi. Ya, this weather is so depressing. Nomor 2 misalnya, I will be very blah 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 if she does well in her test. Saya akan sangat. Nah, ini kata surprise and surprising. Saya akan sangat terkejut atau mengejutkan. Ya, betul. Jawabannya adalah I will be very surprised if she does well in her test. Saya akan sangat kaget, saya akan sangat terkejut jika dia melakukannya dengan baik di tesnya. Number 3, my new job is extremely. Pekerjaan baru saya itu betul-betul. Apakah lelah atau melelahkan? Memberi sifat pada the new job, pendapat pada new job, yaitu betul, yaitu be tiring. Pekerjaan baruku sungguh-sungguh melelahkan. So, number 4, I come home extremely blah 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 at the end of each day. Saya pulang ke rumah betul-betul, apakah lelah atau melelahkan? Di setiap akhir hari, ya kan? Jawabannya adalah ya, I come home extremely tired. Apa yang dirasakan oleh sang pembicara yaitu capek atau lelah. So now number 5. He is such a blah 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 person, he never wants to go out. Dia ini orang yang bosan atau membosankan. Ya, memberikan sifat pada he. Ya, betul. Jawabannya adalah he is such a boring person, he never wants to go out. Dia orang yang membosankan, dia tak pernah ingin pergi keluar. Ya, betul. So, now number 6. I am blah blah blah, I have no idea what to do. Saya membingungkan atau saya bingung. Confuse, bingung, confusing, membingungkan. Ya, the answer is yes, right. A, I'm confused. Saya bingung, I have no idea what to do. Saya nggak punya ide apa yang harus saya lakukan. I'm confused, I have no idea what to do. Number 7, did you hear the blah 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 news about the accident? Apakah kamu mendengar berita yang terkejut atau yang mengejutkan tentang kecelakaan itu? Yeah, right. Number 7, did you hear the shocking news about the news? Apakah Anda mendengar atau sudahkah Anda mendengar berita yang mengejutkan tentang kecelakaan itu? Ya, the answer is B, shocking news. Number 8, I'm not very. Saya tidak. Apakah menarik atau tertarik pada olahraga? Which one? A or B? Yes, right. A. I'm not very interested in sport. Saya sangat tidak tertarik pada olahraga. So the answer is A. Number 9. I did not find his joke very. Ya, saya nggak menemukan gurauan dia itu menghibur atau terhibur. A or B? Amuse, terhibur. Amusing, menghibur. Yes, right. Berkaitan dengan joke-nya, bukan manusia memberikan pendapat tentang joke-nya atau gurauannya, yaitu jawabannya adalah B, amusing. Number 10, saya takut laba-laba atau saya menakutkan laba-laba. A or B, frightened or frightening? Yes, you're right. The answer is A. I am frightened of spider. Saya takut laba-laba.
So now look at the next exercises number 11. Ya, film ini the film is very, apakah excited atau exciting? Kita berusaha memberikan pendapat tentang sebuah film. Jadi kita gunakan yang be exciting. So now number 12, I am depressed atau I am depressing. Saya itu stres atau saya ini depressing. Ya, apa yang dirasakan oleh pembicara si I tadi, jadi kita gunakan I am depressed about my test grade. Saya stres, tertekan dengan nilai-nilai ujian saya. They are quite bad. Mereka semua cukup jelek. 13. It was not blah blah blah, she failed her test, she never studied. Ya. Tidak terkejut atau tidak mengejutkan, surprise or surprising. Dia gagal dalam ujian-ujiannya, dia tak pernah belajar. Jadi jawabannya adalah ya, surprising. Tidak mengejutkan. It was not surprising. She failed her test. She never studied. Number 15. Saya, nah ini mengungkapkan apa yang dirasakan oleh subjek yaitu I. Kecewa atau mengecewakan. Kalau mengungkapkan perasaan kita gunakan yang A. I am disappointed with my grade in the grammar test. So the answer is A. Number 15. Saya semakin membosankan atau bosan dengan buku ini. Nothing ever happens. Nah, jadi saya semakin bosan, bukan membosankan tentang buku ini. I'm getting bored with this book. Yeah, 15 numbers. Alright, well, this is the end of the class. We have talked much about adjective ending with ed and ing. Sekali lagi, kata sifat yang berakhiran dengan ed itu mengungkapkan apa yang dirasakan oleh si pembicara atau subjek. Dan biasanya subjeknya adalah manusia, sedangkan kata sifat yang berakhiran dengan ing biasanya memberikan pendapat. Pembicara itu memberikan pendapat tentang sesuatu. Confusing, shocking, interesting, amusing, frightening. Well, class, that's all of my class for today. I hope you understand all information I have explained to you. If you have any question, please feel free to ask me through my personal WhatsApp number. So anyway, thank you very much for joining my class. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.